semua, berjumpa lagi ya dengan saya. Apakah program remedial untuk anak-anak di kelas itu boleh digeneralisirkan atau boleh disamakan programnya atau ada kriteria-kriteria khusus dalam menentukan program remedial begitu ya. Nanti kita ulas di slide berikutnya. Baik teman-teman, kita mulai dulu dari apa itu remedial. Remedial merupakan program yang bertujuan agar murid yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses perbaikan, baik segi proses belajar, mengajar, maupun kepribadian siswa. Begini ya, ini adalah yang dinamakan dengan remedial. Kemudian ada 5 tujuan remedial. Yang pertama adalah memahami dirinya khususnya bagi yang menyangkut prestasi belajar, meliputi segi kekuatan, kelemahan, jenis, dan sifat kesulitan. Tujuan yang kedua adalah memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik, sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, remedial bertujuan untuk memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajar. Kemudian yang keempat, bertujuan mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. Dan tujuan remedial yang terakhir adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya. Nah, ini adalah beberapa tujuan dari remedial. Kemudian fungsi remedial ada 6. Yang pertama adalah fungsi korektif. Artinya, melalui pengajaran remedial dapat diadakan pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Hal-hal yang diperbaiki dalam pengajaran remedial yaitu yang pertama adalah perumusan tujuan, kemudian yang kedua penggunaan metode mengajar, yang ketiga cara-cara belajar, kemudian keempat evaluasi, dan yang kelima segi-segi pribadi murid. Itu tadi terkait dengan fungsi korektif. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi penyesuaian. Jadi remedial itu berfungsi agar dapat membantu siswa untuk menyesuaikan dirinya terhadap tuntutan kegiatan belajar. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pemahaman yang berfungsi agar pengajaran remedial memungkinkan guru dan murid dan pihak-pihak lain dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi murid. Demikian pula murid dihadapkan dapat lebih memahami dirinya dan segala aspeknya. Guru juga dan berbagai pihak lainnya agar dapat memahami akan keadaan pribadi murid. Itu adalah fungsi pemahaman. Kemudian yang keempat adalah fungsi pengayaan. Dimaksudkan agar pengajaran remedial dapat memperkaya proses belajar mengajar. Bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam pengajaran reguler dapat diperoleh melalui pengajaran remedial lain. Adalah segi metode dan alat yang digunakan dalam pengajaran remedial diharapkan hasil yang diperoleh lebih baik, lebih luas sehingga hasilnya lebih kaya. Kemudian yang kelima adalah fungsi terapeutik. Remedial secara langsung atau tidak langsung dapat menyembuhkan atau memperbaiki kondisi kepribadian murid yang diperkirakan menunjukkan adanya penyimpangan penyembuhan atau perbaikan kondisi kepribadian dapat menunjang pencapaian prestasi belajar siswa. Ini adalah fungsi terapeutik ya, atau dapat menyembuhkan. Kemudian yang keenam adalah fungsi akselerasi. Faktor pengajaran remedial dapat mempercepat proses belajar. Itu tadi keenam fungsi dari remedial. Kemudian kita berlanjut pada prinsip remedial. Jadi ada 10 prinsip remedial. Yang pertama, penyiapan pembelajaran proses identifikasi kebutuhan siswa dan menyiapkan rencana pembelajaran agar efektif. Kemudian yang kedua, merancang berbagai kegiatan pembelajaran remedial untuk siswa yang bervariasi. Ketiga, merancang belajar bermakna misalnya kuis, game, dan sebagainya. Kemudian prinsip yang keempat, pemilihan pendekatan pembelajaran. Yang kelima, memberikan arahan yang jelas untuk menghindari kebingungan siswa. Kemudian yang keenam, merumuskan gagasan utama sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa. Fungsi yang ketujuh, untuk meningkatkan keinginan belajar dan memotivasi siswa.
Fungsi ke-8, mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam kelas. Kemudian prinsip yang ke-9, fokuskan pada proses. Dan yang terakhir, dari prinsip remedial adalah memperlihatkan kepedulian terhadap individu siswa. Itu tadi 10 prinsip dari remedial. Kemudian sampailah kita di bagaimana cara menentukan program remedial. Yang pertama, jika siswa tidak tuntas lebih dari 50% dalam satu kelas, maka seorang guru harus memberikan pembelajaran ulang kepada semua siswa. Jadi yang tidak tuntas lebih dari separuh, itu guru harus memberikan pengajaran ulang, baik dengan metode, model maupun media yang berbeda dengan pengajaran saat jam pelajaran reguler. Kemudian yang kedua, jika siswa tidak tuntas 20-50%, maka guru memberikan tugas secara berkelompok, khusus anak-anak yang remedi tadi ya, diberikan tugas kelompok. Kemudian, jika siswa yang tidak tuntas itu kurang dari 20%, maka guru harus memberikan perlakuan bimbingan secara khusus dan latihan intensif pada ke-20% anak yang masih remedi tadi, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah 50% itu pembelajaran ulang, kemudian 20-50% itu tugas kelompok, dan kurang dari 20% itu bimbingan khusus dan latihan intensif. Nah, ini tadi adalah cara guru untuk menentukan program remedial untuk masing-masing kelas. Begitu ya. Nah, demikian video kali ini terkait dengan cara penentuan program remedial. Semoga bermanfaat untuk mempersiapkan SKB tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.